Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 2 mata kuliah Teknologi Web Service. Untuk materi pertemuan 2 ini yaitu tentang pengenalan web service itu sendiri ya. Kalau kemarin kan minggu pertama itu tentang interoperabilitas ya. Kalau ini sekarang tentang pengenalan web service. Nah, nanti di grup nanti Bapak akan review materi yang sudah disampaikan. Nanti akan Bapak tanya beberapa mahasiswa yang ada di grup sesuai dengan nanti di random aja sama Bapak nanti supaya nanti lebih interaktif nanti di grupnya ya. Jadi tidak hanya satu arah untuk teknis pembelajarannya. Oke, pengenalan web service. Web service itu apa? Oke, web service apakah sama dengan website ya? Oke, website itu dibuat untuk memiliki tampilan ya, atau UI yang bagus atau yang sesuai dengan keinginan dari pembuat website atau pembuat project ya. Kalau web service itu tidak memiliki UI atau tampilan atau antarmuka, itu bedanya. Jadi web service sama website itu berbeda ya. Website lebih ke tampilan atau UI, kalau web service tidak memiliki UI. Nah, penjelasan web service yaitu sebuah aplikasi lintas platform. Ya, lintas platform di sini yaitu bisa dari berbagai bahasa pemrograman, bisa dari berbagai sistem operasi ya. Diaksesnya dari mana? Dari bisa melalui jaringan, bisa intranet, dan bisa juga internet, tergantung nanti aplikasi yang dibuat seperti apa. Di mana nanti di aplikasi tersebut menyediakan berbagai fungsi dan tujuan, yaitu jelas nanti akan dibuat seperti itu untuk interaksi aplikasi satu dengan yang lain. Lalu penjelasan kedua, web service itu adalah metode pertukaran data. Jadi yang perlu ditekankan, web service berarti berhubungan dengan data atau adanya pertukaran data. Tapi nanti tidak perlu mengecek apakah database ini disimpan di mana, menggunakan database apa, ya bahasa pemrograman apa, terus sebuah aplikasi yang mengkonsumsi datanya apa, terus platformnya apa, itu tidak perlu dijabarkan lebih baik. Jadi web service itu lintas platform tadi yang dijelaskan di atas. Oke, lalu untuk web service itu mampu menunjang interoperabilitas. Yaitu kemarin interoperabilitas sendiri kan sebagai penghubung ya, atau jembatan penghubung antara berbagai sistem yang ada. Nah, aplikasi tersebut dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui internet, misalnya kalau jalur internet dengan menggunakan format pertukaran data sebagai format pengiriman pesan. Yang biasa dipakai biasanya format pertukaran data dengan XML, JSON, dan sebagainya. Nanti dijelaskan mengenai XML dan yang lainnya. Oke. Selanjutnya, contoh implementasi web service ya. Contohnya misalkan kita mau login ke salah satu layanan online shop, misalkan ke tokopedia.com. Nah, biasanya kan kalau loginnya seperti ini kalau berbasis web ya, ini misalkan contohnya berbasis web. Ini ada yang namanya pilihan untuk login. Jadi kalau mau ngetik manual silahkan menggunakan nomor HP atau email, atau kalau kita ngeklik Google, nanti kita akan webnya tersebut akan redirect ke aplikasi Google atau aplikasi Gmail punya Google. Nanti kita tinggal pilih akun yang sudah terdaftar ke Tokopedia, atau bisa juga menggunakan Facebook ya. Nanti redirect ke Facebook. Kalau sudah login, nanti redirect lagi ke Tokopedia-nya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Bisa login dengan akun Google dan Facebook ya. Karena di Facebook sama Google tersebut menyediakan yang namanya service ya, service untuk memungkinkan sistem lain menggunakan akun mereka untuk login ya. Makanya bisa login menggunakan layanan dari Google atau dari Facebook.
Dan kebetulan si Topen ini memanfaatkan servis tersebut untuk proses loginnya. Jadi di contoh ini Facebook dan Google ini dikatakan sebagai server, sedangkan Tokopedia itu sebagai klien atau yang menggunakan layanan web servisnya. Oke, contoh lainnya untuk implementasi web service yaitu misalkan kita punya perangkat Android, ya, pengen membaca berita dari detik.com itu menggunakan aplikasi Detik, kan ada di Play Store, ya. Oke, terus pertanyaannya, apakah si penyedia portal atau berita tersebut membuat database khusus untuk aplikasi di Android, ya, atau mereka hanya menginput satu database saja? Nah, kira-kira apa jawabannya? Ya, jadi yang pasti jawabannya sudah pasti tidak. Jadi pasti database-nya tetap aja satu. Jadi tidak bikin database versi untuk yang aplikasi Android, itu database untuk aplikasi iOS, database untuk di web, ya tidak. Jadi database-nya tetap satu, nanti bisa diakses oleh berbagai platform yang menggunakan layanan web service yang ada di aplikasi tersebut, ya. Gitu. Jadi cross platform itu yang contohnya seperti itu, ya. Atau aplikasi dibuat bisa diakses oleh berbagai macam platform. Gimana cara manggil atau memanfaatkan sebuah web service? Yang pertama bisa menggunakan protokol HTTP, ya, yang sudah sering kita gunakan, ya, HTTP Hypertext Transport Protocol, ya, port 80. Ya, ini adanya di browser. Misalkan kalau kita mau akses sebuah web, ya biasanya menggunakan HTTP. Yang kedua, web service bisa juga menggunakan protokol lain, misalkan menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, karena web service disebut menggunakan protokol HTTP, maka PHP sebagai bahasa pemrograman untuk web, ya, bisa menjadi salah satu untuk mengelola yang namanya web service. Nah, itu ya untuk HTTP sendiri, ya. Jadi PHP ya nanti macamnya macam-macam, jenisnya macam-macam, yang tidak hanya PHP murni, bisa menggunakan CMS, bisa menggunakan framework dan sebagainya. Itu bisa digunakan untuk mengelola web service. Oke, selanjutnya jenis web service apa aja? Yang pertama, reusable application component. Jenis web service tersebut dimanfaatkan secara periodik atau berulang-ulang. Contoh, web service untuk layanan konversi mata uang, info cuaca, penerjemah bahasa, dan lain-lainnya. Ini jelas sekali karena kalau yang namanya konversi mata uang itu kan di bursa itu update secara terus-menerus, tiap jam, tiap menit, tiap detik kan selalu ada, ya, info cuaca, ya, itu apalagi, ya, selalu ada yang namanya perakiran cuaca, tiap jam ada. Nah, contohnya misalkan konversi mata uang di Google kan itu ada layanannya, ya. Ketika aja di Google misalkan konversi rupiah ke dolar, nah, nanti muncul langsung secara otomatis. Nanti kita bisa input di sini misalkan $1 mau berapa rupiah, nanti keluar secara otomatis. Nah, ini nanti periodik, ya, per setiap tanggal, setiap hari, ya, ada ininya progresnya, harus bisa terupdate secara otomatis. Nah, yang kedua, jenis web service itu ada connect existing software. Jadi web service ini dimanfaatkan untuk mengintegrasikan antar berbagai aplikasi yang berbeda. Contoh, misalkan kalau aplikasi traveling diintegrasikan dengan aplikasi pemesanan hotel, wisata, rental kendaraan, meskipun dengan platform, lokasi, dan pemrograman yang berbeda. Nah, contohnya kayak gini, misalkan contoh di website Traveloka. Nah, ini kita bisa memesan berbagai macam jenis layanan, ya, mau tiket, mau hotel, mau kereta api, ya, dari berbagai platform yang ada kan, nanti terhubung di satu platform, misalkan di Traveloka. Ini contoh jenis web service. Nah, selanjutnya teknologi pendukung sebagai yang menjalankan web service apa aja? Yang pertama ada XML. XML ini yang merupakan extensible markup language, ya. Apa bedanya dengan HTML, ya? HTML sama hypertext markup language, ya. Kalau di XML ini didesain untuk menyimpan dan mengantarkan data, ya. Bedanya dengan HTML yang tadi, ya, XML didesain untuk menyimpan dan membawa data. Kalau HTML tidak bisa untuk menyimpan,
dia hanya bisa menampilkan data saja ya. Terus tag-tag atau perintah di XML itu bisa diciptakan sendiri. Kalau di HTML sudah baku, misalkan kalau tag misalkan untuk menebalkan huruf, misalkan kan tagnya tuh B, tutup lagi dengan B. Kalau misalkan XML itu bisa buat sendiri atau diciptakan sendiri. Contoh penerapan XML biasanya digunakan untuk membuat struktur sebuah form atau tampilan form di pemrograman desktop, di DLP, misalkan di VB itu bisa menggunakan XML. XML bisa juga untuk membuat layout aplikasi di Android. XML bisa juga untuk membentuk struktur project di Java. Oke, struktur dokumen XML seperti ini strukturnya ya. Di scriptnya itu biasanya seperti ini. Ada pertama bagian deklarasi dulu ya, XML versi berapa. Lalu nanti ini kita bisa buat tag sendiri. Ini ada namanya dengan tag ya. Tag-tagnya itu bisa buat sendiri. Kalau di HTML kan tidak bisa bikin tag anggota, itu nggak bisa. Nah, di tag ini bisa diisi sebuah atribut ID ya, tentu yang tidak boleh ada yang sama jabatannya, misalkan ketua namanya petani kode misalkan. Terus petani ID 2 jabatan wakil. Nah, ini nama peternak kode, terus nama. Ini tutup tagnya. Kalau ini elemennya ya, elemennya lalu isi elemennya yang ini. Ini contoh dokumen XML. Oke, selanjutnya yang kedua tentang teknologinya biasanya menggunakan SOAP atau Simple Object Access Protocol. Nah, ini sama berbasis XML juga, memungkinkan antar aplikasi dapat mempertukarkan informasi melalui protokol HTTP. SOAP ini kalau bahasa lainnya adalah protokol untuk mengakses sebuah web service ya. Jadi kalau mau mengakses sebuah web service menggunakan protokol SOAP. Sebenarnya ada lagi protokol lain selain SOAP, ada lagi ya. Karena kalau yang dijelaskan di sini hanya SOAP aja. SOAP dapat berkomunikasi dengan berbagai aplikasi ya, berbagai platform, meskipun beda di sistem operasi, teknologi dan bahasa pemrograman. Lalu struktur dokumen SOAP ada berbagai jenis, ada envelope-nya. Envelope ini elemen yang mengidentifikasi dokumen XML sebagai sebuah pesan SOAP. Lalu header-nya, elemen berisi informasi header. Ada body-nya, elemen berisi panggilan respon informasi. Lalu ada fault, elemen yang berisi warning atau kesalahan. Contoh kayak gini, untuk umum dari struktur dokumen SOAP. Lalu tadi, jadi sama dengan XML ya, cuman kalau ini ada diawali dengan SOAP-nya ya, SOAP. Envelope-nya apa ya, encoding style-nya apa, lalu header-nya apa, diisi apa, terus body-nya isinya apa, nanti seperti inilah contohnya nih. Contoh misalkan SOAP request get book, jadi maksudnya kita meminta layanan untuk mencari sebuah data buku. Nah, contohnya seperti ini, langsung aja, misalkan di sini ada langsung ke body aja ya, body-nya. Body ini kan tadi untuk panggilan, berisi panggilan dan merespon informasi. Misalkan di sini panggilan atau instruksinya adalah getBook, SOAP env, encoding style-nya, HTTP, bla bla bla. Nah, apa yang dicarinya? ISBN, tipenya apa? Tipe datanya misalkan string. Tipe datanya string. Lalu apa yang dicari? Ini ISBN-nya 979 atau parameter ya, atau yang dicari 533 atau 590. Nah, hasil dari request tersebut berarti yang respon ya, dari request berarti ada respon. Nah, responnya seperti ini untuk codingnya ya. Jadi kalau ada dia request, responnya seperti ini. Ini informasi dari web service-nya. Nanti muncul yang ini, title, author, publisher, sama ya, judul, pengarang, penerbit, sama tahun terbitnya. Dengan tipe datanya muncul juga. Ini dari bedanya, contohnya SOAP di penerapan ya, di penerapan coding. Oke, selanjutnya untuk
Yang ketiga adalah WSDL, Web Service Description Language. Nah, kalau WSDL ini sebuah dokumen dalam format XML yang isinya menjelaskan informasi detail sebuah web service. Intinya dia fungsinya untuk menjelaskan informasi detail sebuah web service. Di WSDL jelaskan metode yang tersedia dalam web service, ya, parameter apa yang diperlukan. Nah, ingat ya, ini yang menjadi ciri di WSDL itu, di WSDL isinya ada metode, ada parameter, lalu hasil dari metode yang dipanggil apa. Nah, contoh format WSDL seperti ini. Oke, sebentar. Terus ada elemen port type. Aduh. Oke, sebentar. Ada elemen port type, ada elemen message, ada elemen binding, ada elemen tipe. Elemen port type, definisi nama web service, operasi yang dilakukan, dan message yang terlihat. Coba kita lihat di sini, ada contohnya. Oke, sebentar, ada gangguan teknis. Oke, contoh WSDL-nya seperti ini ya. Tadi kan ada formatnya ya, elemen port type untuk mendefinisikan nama web service, operasi yang dilakukan, dan message yang terlihat. Contoh, misalkan di sini ada yang namanya, sebentar, cari yang namanya port type. Nama web service-nya apa? Misalkan di sini elemen port type ya. Nah, ini ya. Sorry, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Nah, ini contoh dari elemen port type, ya, ini mendefinisikan nama web service ya. Definisinya apa? Contohnya di sini di paling atas kan ada yang namanya ini nih, definition XML. Ini mendefinisikan web service yang akan kita buat atau kita panggil apa aja. Lalu nanti di sini ada message, elemen message ini untuk message yang digunakan oleh web service apa aja. Dia misalkan untuk get book request ya, get book request. Yang tadi berarti ya get book request, ada get book respond, ada udah cuma dua ya, get book request sama get book respond. Nah, keduanya dia yang book request untuk mencari ISBN berdasarkan ISBN tipenya string. Kalau ini get book respond, name-nya book, tipenya book ya. Jadi kalau ini tadi request untuk permintaannya, kalau ini respon atau hasil dari requestnya apa. Lalu ada juga bindingnya, protokol yang digunakan komunikasinya apa. Oke, di sini ada bindingnya docs WS binding ya, tipenya docs port type. Nah, menggunakan RPC ya, transportnya ini ya, operation name getbook ya untuk operasinya. Jadi kalau misalkan dia input di sini apa namanya getbooknya ya, nanti outputnya ada di respon.
Itu secara garis besar untuk contoh WSDL. Ya, jadi hampir sama dengan di XML ditempel, cuman bedanya dia berisi tentang detail dari web service yang kita buat atau perintah-perintah metode apa aja yang ada di web service tersebut. Oke, selanjutnya ini penjelasan lain dari SOAP dan WSDL. Misalkan kita memiliki layanan web yang isinya web itu berisi kalkulator ya, kalkulator berbasis web ya. Nah, si WSDL ini berarti penjelasannya WSDL memberitahu tentang fungsi yang dapat diterapkan atau ditampilkan ke klien. Misalnya di kalkulator tersebut ada tambah, ada hapus, kurang, dan sebagainya. Itu WSDL memberitahu tentang fungsi. Jadi ada apa aja sih di kalkulator tersebut. Nah, kalau SOAP ketika kita benar-benar melakukan tindakan seperti delete sama add. Nah, ini SOAP. Kalau SOAP langsung ke pengerjaannya, jadi kalau kita pas mendelete suatu angka atau menambahkan suatu angka, itu namanya SOAP di web service. Kalau WSDL hanya memberikan info bahwa di web service ini ada fitur-fitur ini aja gitu. Kalau yang SOAP itu pas kita langsung melakukan eksekusi proses di suatu website. Jadi intinya SOAP dan WSDL itu berbeda. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apakah SOAP dan WSDL sama, ya berbeda. Ya seperti apel dan jeruk, katanya tidak harus membandingkannya. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Oke, tadi WSDL sudah. Selanjutnya adalah Universal Description, Discovery, and Integration atau UDDI. Dan sekaligus nanti tentang TCP/IP ya. Intinya di sini kalau di UDDI ini intinya berisi directory service untuk keperluan registrasi dan pencarian web service. Nah, jadi inti register-register yang berkaitan dengan web service atau yang mengenai tentang layanan web service adanya di UDDI ya. Terus yang Common Internet Protocol atau TCP dan TCP/IP, ya ini internet protokol yang sering digunakan untuk transport ya, transport layer yang dulu dijelaskan di jaringan komputer kan ada yang namanya 7 layer OSI ya. Nah, ini TCP/IP atau TCP itu sebagai transport layer atau tugasnya memecah data, memberi penomoran pada tiap data tersebut, dan menjalankan transmisi data ulang apabila terdeteksi adanya paket yang hilang. Ya, ini yang berperan sebagai berjalan atau tidaknya sebuah layanan web service. Oke, selanjutnya arsitektur web service apa aja? Yang pertama ada service requester atau disebut dengan peminta layanan, yaitu merupakan aplikasi yang bertindak sebagai klien dari web service yang mencari dan memulai interaksi terhadap layanan yang disediakan. Yang tadi contohnya kalau di Tokopedia kan ada dia sebagai klien ya, klien untuk meminta web service dari Google dan misalkan di Facebook. Terus ada service provider atau penyedia layanan ya, tadi contohnya misalkan Google, Facebook yang punya layanan untuk bisa login ke platform lain, itu yang disebut dengan provider atau broker atau penyedia layanan. Terus ada service registry atau daftar layanan yang tadi merupakan tempat di mana service provider mempublikasikan layanannya, yaitu tadi UDDI itu ya isinya registry atau layanan yang bisa digunakan oleh yang bisa digunakan oleh requester atau peminta layanan. Nah, itu di publikasinya sama siapa ya? Sama service providernya. Nah, di arsitektur web service registry bersifat opsional, tapi teknologi web service memungkinkan kita dapat menghubungkan berbagai jenis software yang memiliki platform dan sistem operasi yang berbeda. Arsitektur web service yang lainnya kalau secara gambar seperti ini, ya. Jadi service broker, ada service provider, service broker, ada service requester atau klien. Ini tadi kan Tokopedia. Ya, Tokopedia itu servernya ini misalkan tadi Google, Facebook ya, meminta layanan ke service provider, nanti service provider akan
menjalankan atau memberikan layanannya di service broker yang ada di registrinya di sini apa aja ya. Carinya menggunakan apa? Menggunakan UDDI yang tadi ya. Nah, ini swap di sini posisinya, kalau WSDL di sini. Nah, kalau mau dijelaskan seperti ini, jadi bisa publish atau unpublish, menerbitkan atau menghapus layanan ke dalam atau dari registry. Jadi yang di sini ya tergantung permintaannya, bisa dipublish atau unpublish. Kalau publish berarti bisa diakses atau bisa diterbitkan. Kalau unpublish berarti dihapus. Find, service requester mencari dan menemukan yang dibutuhkan, ya tadi. Kalau bind, service requester setelah menemukan layanan yang dicarinya, kemudian melakukan binding ke service provider untuk melakukan interaksi dan mengakses layanan atau service yang disediakan oleh service provider. Nah, itu saja paling pertemuan hari ini tentang web service. Nah, nanti jangan lupa silakan setelah dipelajari ini, nanti Bapak akan tanya di grup sejauh mana pemahamannya, atau supaya lebih berinteraksi lagi, lebih interaktif lagi di grup, jadi tidak hanya satu arah ya. Jadi nanti akan ada sesi tanya jawab. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.